Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Luki Wandika Benu dengan NPM 51200041 bersama teman-teman saya dari kelompok 10 diantaranya Yohanes Laikopa dengan NPM 51200039 dan teman saya lagi Stefanus Kabut dengan NPM 51200066. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Hevi Herlina Ulu, Eskom Emkom, berkaitan dengan beberapa submateri diantaranya pengantar AI, pengantar sistem pakar, representasi pengetahuan, dan inferensi. Pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian yaitu yang pertama yaitu pengantar AI, diantaranya tujuan AI, sejarah AI, dan yang terakhir disiplin ilmu dan penggunaan AI. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengantar AI. Pengantar AI itu sendiri terbagi atas beberapa materi, diantaranya intelligence artificial terbagi atas dua kata yaitu intelligence dan artificial. Intelligence sendiri mempunyai arti yaitu cerdas dan artificial memiliki arti buatan. Dan jika digabung dari kedua kata tersebut, maka akan mengartikan AI itu sebagai mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan manusia. Jadi sistem AI ini mempunyai sistem yang sama seperti pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Yang berikut pendapat para ahli. Pendapat para ahli di sini terbagi atas 3 pendapat. Yang pertama, alat Turing atau ahli matematika. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan. Yang kedua, John MC Carty dari Stanford. Dia mengatakan bahwa cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia, dan kecerdasan sebagai kemampuan untuk mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang berikut ada Wright and Knight mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah sandi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal pada saat dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Artinya, kecerdasan di sini dia mengatakan bahwa kecerdasan adalah sebuah sandi yang membuat komputer dapat berpikir lebih baik daripada manusia. Artinya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Yang kedua, tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Prenges pada tahun 1984. Di antaranya, kecerdasan buatan mempunyai tujuan diantaranya membuat mesin menjadi pintar. Artinya, manusia menularkan pengetahuannya pada komputer sehingga membantu manusia dalam membuat penyelesaian. Artinya mesin dapat berpikir menjadi alat bantu manusia dalam membuat suatu pemahaman. Yang berikut, memahami apa itu kecerdasan. Yang terakhir, membuat mesin lebih bermanfaat. Jadi tujuan dari kecerdasan buatan sendiri adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk keputusan dan mengambil tindakan, sehingga mesin bisa lebih berpikir cerdas atau bertindak seperti manusia, maka harus dibekali dengan pengetahuan dan diberi kemampuan untuk menalar. Artinya kemampuan dan menalar ini diterapkan berdasarkan kemampuan dari manusia yang diberikan manusia kepada komputer sehingga dapat berpikir layaknya manusia. Yang berikut ada sejarah AI atau sejarah intelijen artifisial. Dimulai pada tahun 1842 ada Augusta yang menemukan bahasa pemrograman pada AI. Kemudian diikuti oleh Alan Turing pada tahun 1950. Ia menemukan metode tes perilaku kecerdasan pada AI itu sendiri. Yang berikut pada tahun 1956 ada John MC Carty
ia menemukan konferensi pertama pada bidang AI yang membuat rentang waktu dari 1950 sampai 1960 menjadi penemuan pertama AI itu sendiri, atau dia menjadi first albuming. Yang berikut pada tahun 1975 ada Paul Werkbos. Ia menemukan neural network untuk perambatan balik dari AI itu sendiri. Kemudian pada tahun 1986 Rumelhart dan Hinton memperkenalkan backpropagation as learning procedure, atau propagation dan prosedur daripada AI yang digunakan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1989 ada Yan Lencun dan et al. Yang menerapkan backprop ke multilayer NN. Dan penemuan dari tahun 1980 sampai 1990 dinamakan sebagai penemuan 2 AI yang melanjutkan dari penemuan pertama, yaitu pada tahun 1950 dan 1960. Kemudian pada tahun 2006 ada Hinton dari Universitas Toronto yang memperkenalkan deep learning. Kemudian pada tahun 2009 ada Andre Ng yang memperkenalkan GPU server yang digunakan untuk AI yang membantu dalam penyelesaian setiap masalah pada bidang-bidang kehidupan manusia. Yang berikut 2011 ada Apple, Google, dan Microsoft yang memperkenalkan produk berbasis deep learning yang dilanjutkan pada penemuan sebelumnya yang sudah dimantapkan dan digunakan pada Apple, Google, dan Microsoft. Dan pada tahun 2014 Amazon Echo menggunakan deep learning untuk speech recognition yang digunakan untuk keperluan Amazon Echo pada perusahaan Amazon itu sendiri. Yang berikut pada tahun 2016 Facebook, Insta, dan Amazon menerapkan generasi adversarial network di mana AI itu sudah berkembang sangat pesat hingga sekarang menjadi penemuan yang sangat maju dan banyak digunakan oleh berbagai bidang dan juga perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, Facebook, dan Insta, Amazon. Yang berikut ada subdisiplin ilmu AI. Pada subdisiplin AI terdapat beberapa sub yang diantaranya yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem pakar itu sendiri mempunyai arti adalah suatu sistem yang dibuat berdasarkan orang yang benar-benar ahli dalam bidang dan berpengalaman. Artinya sistem pakar ini membuat berdasarkan keahlian daripada orang-orang yang berpikir secara sistem pakar. Yang kedua, natural language processing atau pengolahan bahasa alami, di mana suatu bidang yang mengelola perintah bahasa-bahasa sehari-hari dalam AI tersebut agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah pada bahasa pemrograman AI itu sendiri. Yang kedua, speech recognition atau pengenalan visual adalah suatu bidang AI yang mengubah hasil visual dalam komputer kita ke dalam bentuk suara bidang yang berfungsi sebagai alat bantu bagi tunanetra untuk membaca. Artinya sistem AI ini sendiri juga banyak manfaat yang dapat digunakan untuk membantu uh, manusia apalagi yang berkemampuan tunanetra. Yang itu yang berikut adalah robotika dan sistem sensor atau pengenalan ucapan. Adalah suatu bidang AI yang mengubah bentuk suara dalam bentuk format file agar dapat dibaca dan sebaliknya dan mengubah suatu file teks file menjadi suara oleh pengguna. Misalnya seperti telepon untuk orang bisu dan tuli. Artinya robotika dan sensor ini membantu para pengguna yang mengalami gangguan pada pendengaran seperti orang bisu dan tuli. Yang berikut ada computer vision. Computer vision adalah bidang AI yang berfungsi untuk mengetahui hasil inputan dan dikeluarkan dalam bentuk visual, misalnya pengenalan pola sidik jari dan pengenalan tulisan. Computer vision ini sudah banyak diterapkan pada bidang AI terutama pada
penggunaan Android atau sistem-sistem yang sekarang, contohnya seperti HP yang sudah menggunakan sidik jari atau uh, pada pengenalan wajah yang digunakan pada HP-HP canggih atau alat-alat canggih pada era sekarang. Yang berikut ada intelijen komputer atau aided intrusion, adalah bidang AI yang berfungsi sebagai tutor atau membantu dalam pembelajaran di bidang tertentu. Artinya AI sendiri mengalami pembentukan di mana dia menerapkan sistemnya dalam hal membantu dalam bidang-bidang yang diperlukan untuk membantu manusia dalam menerapkan sistem pakar atau menerapkan sistem dalam ilmu AI. Yang terakhir ada game playing, adalah bidang ilmu AI yang dibuat dalam permainan, misalnya permainan-permainan Android sekarang yang sedang tenar atau Deep Blue adalah program AI yang dibuat untuk permainan catur. Artinya sistem AI ini dia mengasah kemampuan manusia untuk dapat berpikir lebih maju dan berpikir secara interaktif untuk menemukan solusi. Yang berikut adalah contoh penggunaan AI. Contoh penggunaan AI yang pertama, teknik searching. Teknik searching contohnya seperti penggunaan komputer yang dilengkapi dengan GPS. GPS sekarang banyak digunakan pada setiap keamanan sistem, pada komputer, pada handphone atau pada sistem-sistem lainnya yang sudah dilengkapi dengan GPS yang memudahkan dalam pencarian apabila barang-barang itu tersebut contohnya hilang atau seperti dicari ketika dibutuhkan. Yang berikut adalah teknik reasoning. Contohnya seperti penalaran suatu masalah. Yang kedua deep blue, medic, dan where. Yang ketiga teknik planning. Teknik planning tersendiri mempunyai contoh seperti perencanaan terhadap suatu masalah. Yang kedua optimum AIV. Yang terakhir teknik learning. Contohnya seperti proses belajar mesin menjadi cerdas layaknya manusia. Yang kedua mobil otomatis atau S2SMT seperti mobil listrik pada sekarang yang sudah mempunyai kemudi otomatis atau tidak menggunakan supir atau si pengendara lagi. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar berasal dari istilah knowledge based atau expert system. Yang kedua, sistem pakar menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar. Yang kedua, sistem pakar juga mempunyai domain yang sempit, di mana sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar atau human expert. Yang berikut, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Yang berikut adalah sistem pakar adalah sistem yang digunakan pada orang awam yang dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan oleh para ahli. Artinya sistem pakar berguna untuk membantu seorang user atau seorang manusia dalam menyelesaikan masalahnya seperti yang diselesaikan oleh para ahli atau para pakar. Yang kedua, masih berkaitan dengan sistem pakar. Pada dasarnya, kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer pengetahuan yang disimpan pada komputer tersebut. Artinya, pengetahuan yang ditanamkan pada pakar ditanamkan juga pada komputer sehingga komputer juga memiliki pengetahuan seperti layaknya seorang pakar. Dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat, lalu komputer dapat mengambil referensi atau menyimpulkan dan mendeduksi dan lain-lain. Artinya komputer dapat memberikan saran, dapat menyimpulkan solusi bagi si manusia atau user ini. Yang berikut, layaknya seorang pakar kemudian menjelaskan ke pengguna tersebut bila perlu dengan alasan-alasannya. Seperti yang sudah saya jelaskan, komputer tersebut diberikan penalaran seperti layaknya seorang pakar. Kemudian ketika user atau manusia ini memberikan pertanyaan atau
uh, apakah yang dia ditanyakan pada komputer ini dapat komputer jelaskan kepada dia dengan memberikan solusi dan memberikan jalan keluar bagi si user ini. Sistem pakar ini tersebut terdapat beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Turban pada tahun 2001, sistem yang dapat menggunakan pengetahuan manusia di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang kedua ada Jackson pada tahun 1959, program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan saran. Yang ketiga, Lunger dan Stubblefield pada tahun 1993, sistem adalah program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan kualitas pakar kepada masalah-masalah dalam bidang atau domain yang spesifik. Sejarah dan contoh penggunaan sistem pakar. Sistem pakar mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar juga pertama kali dengan sebutan awal yaitu GPPS atau General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Contoh penggunaan sistem pakar yaitu aplikasi MyChin, aplikasi Denral, aplikasi Shopee, aplikasi Delta, dan aplikasi Prospecto, dan aplikasi Folio. Di mana aplikasi-aplikasi ini menggunakan sistem pakar dari GPPS atau General Purpose Problem Solver. Yang berikut adalah kemampuan sistem pakar. Pada kemampuan sistem pakar ini terdapat beberapa kelebihan atau kemampuan yang dapat dilakukan oleh sistem pakar. Di antaranya yang pertama, menghimpun data dan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama dan dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat serta mencari kebalikan data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, membuat seorang yang awalnya bekerja seperti layaknya seorang pakar. Artinya, yang awalnya manusia ini bekerja dengan pengetahuannya sendiri dan pada akhirnya dibantu oleh kemampuan sistem pakar sehingga menjadikan orang ini berpikir seperti seorang pakar. Yang keenam, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Yang ketujuh, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. Yang kedelapan, dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. Yang kesembilan, memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. Yang kesepuluh, andal. Kemampuan sistem pakar disebut andal karena dia mempunyai sistem yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah sehingga disebut dengan andal. Yang ke-11, meningkatkan kapasitas sistem komputer. Yang ke-12, mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti selama konsultasi dengan pakar tetap akan memberikan jawabannya. Artinya apa saja yang kita tanyakan kepada sistem, baik itu pertanyaan yang singkat, padat, atau yang sangat jelas, sistem dapat menangkap pertanyaan tersebut lalu memberikan kepastian atau solusi yang membuat kita mendapat jawaban atas pertanyaan yang kita tanyakan tersebut. Yang ke-13, bisa digunakan sebagai media pelengkap dan pelatihan. Yang ke-14, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena mengambil dari sumber pengetahuan banyak pakar. Yang berikut ada keuntungan daripada sistem pakar tersebut. Terdapat 9 keuntungan. Yang pertama, menjadikan pengetahuan lebih mudah didapat. Yang kedua, meningkatkan output dan produktivitas. Yang ketiga, menyimpan kemampuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan penyelesaian masalah. Yang kelima, meningkatkan reliabilitas. Yang keenam, memberikan respon atau jawaban yang cepat. Yang ketujuh, merupakan panduan yang intelijen atau merupakan panduan yang cerdas. Yang kedelapan, dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Artinya, informasi yang diberikan kita tidak lengkap, dapat diberikan lengkap oleh sistem tersebut dengan jawaban daripada sistem yang ia berikan. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cerdas. Yang berikut adalah kelemahan dari sistem pakar. Kelemahan dari sistem pakar yang kami terangkan sini terdapat 3. Yang pertama, pengetahuan tidak bisa selalu didapat dengan mudah karena pendekatan yang dibuat oleh satu pakar dengan pakar yang lainnya yang berbeda. Yang kedua,
Untuk membuat suatu sistem yang berkualitas sangat sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Artinya, membuat suatu sistem memerlukan beberapa tahapan dan juga memerlukan biaya yang sangat mahal atau sangat banyak. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar, perlu diuji ulang sebelum digunakan. Dalam hal ini, peranan manusia merupakan faktor dominan. Artinya, jawaban yang diberikan oleh sistem, sebagai manusia kita harus menarat ulang jawaban yang diberikan oleh sistem tersebut agar mendapatkan solusi atau jawaban yang pasti. Yang berikut adalah ciri-ciri sistem pakar. Terdapat 8. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, bekerja berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Yang kelima, mudah dimodifikasi. Yang keenam, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. Yang ketujuh, output bersifat anjuran. Yang kedelapan, sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai. Baiklah, berikutnya adalah akuisisi pengetahuan. Subsistem ini menggunakan masukan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu dalam bentuk representasi pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan ini bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami informasi, memformulasikan dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari dua elemen. Elemen dasar yaitu fakta, misalnya situasi, kondisi atau permasalahan yang ada. Aturan untuk mengerahkan penggunaan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Mesin inferensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengerahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Daerah kejah atau blackboard. Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan pengetahuan keputusan sebagai keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang terjadi, sistem pakar membutuhkan blackboard yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai basis data. Interface atau antara muka pemakai. Sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar, komunikasi disajikan dalam bahasa alami atau natural language dan dilengkapi dengan grafik menu dan formulir elektronik. Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem dan pengguna. Subsistem penjelasan memberi penjelasan kepada pengguna sehingga kesimpulan dapat diambil. Pada bagian ini, subsistem penjelasan ini mendetailkan apa yang kita lihat pada bagian interface. Sistem perbaikan pengetahuan. Kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuan sehingga dapat dipakai di masa mendatang. Kemampuan evaluasi diri seperti itu diperlukan oleh program agar dapat menganalisis untuk mengambil kesimpulan. Dengan cara ini, basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. Pengguna. Pada umumnya, pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar atau non-expert yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai masalah yang ada. Teknik representasi pengetahuan. Secara umum, rule mempunyai evidence lebih dari satu yang dibutuhkan oleh fakta, oleh kata penghubung and atau or, atau kombinasi keduanya. Seperti pada sintaks, rule memiliki dua penghubung yaitu if
sama dengan fakta, atau turn, hipotesis, atau kesimpulan. Satu evidence juga bisa mempunyai hipotesis lebih dari satu. Bentuk sistem pakar. Bentuk sistem pakar terdiri dari 4, yaitu dapat berdiri sendiri, software yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan software lain. Dia juga dapat tergabung atau program untuk mengambil algoritma subrutin lain, dapat menghubungkan ke software lain, sistem pakar yang menghubungkan ke satu paket program tertentu, misalnya DBMS, dan juga sistem mengabdi. Sistem pakar merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan pada satu fungsi tertentu. Pengetahuan atau knowledge memiliki 3 representasi, yaitu adalah pengetahuan itu sendiri, sesuatu yang terwujud dalam jiwa dan pikiran seorang karena adanya reaksi, sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Yang kedua adalah fakta atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Representasi pengetahuan. Cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan lain yang dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Yang ketiga adalah hierarki pengetahuan. Meta-knowledge merupakan pengetahuan dan keahlian. Kemudian di bawahnya adalah knowledge, yaitu pengetahuan itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada informasi, yaitu sekumpulan data, yaitu adalah sekumpulan data yang sudah diproses. Kemudian di bawahnya ada data. Dan kemudian di bagian bawah, yaitu paling bawah, kemudian hierarki yang paling bawah yaitu noise atau data yang masih kabur. Berikut adalah jaringan semantik yang tentang mengenai pengetahuan. Jaringan semantik merupakan teknik representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan antar objek. Objek bisa berupa benda, fisik, dan konsep pikiran atau tindakan. Jaringan semantik berupa grafik yang terdiri dari node yang merepresentasikan objek dan busur yang merepresentasikan relasi antara objek tersebut. Hubungan merupakan dasar yang penting dalam jaringan semantik karena menyediakan struktur dasar untuk pengorganisasian pengetahuan. Untuk gambaran jaringan semantik, teman-teman bisa lihat pada gambaran jaringannya. Berikut mengenai frame atau bingkai. Frame ditemukan oleh Marvin Minsky pada tahun 1970. Frame merupakan struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya. Frame terdiri dari 2 elemen, yaitu slot dan subslot. Slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpresentasikan oleh frame berupa informasi identifikasi frame, hubungan frame dengan frame yang lain, pengetahuan persyaratan dan dibutuhkan frame. Informasi prosedural untuk menggunakan struktur yang digambarkan. Berikut informasi default frame, informasi baru. Yang kedua, subslot. Subslot menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot yang berbentuk nilai. Value. Value artinya nilai dari suatu atribut. Yang berikut default. Default artinya nilai yang digunakan jika slot kosong. Rank. Rank artinya jenis informasi yang muncul pada slot. If edit. Informasi tindakan yang akan dikerjakan jika nilai slot diisi. If needed. Artinya subslot ini digunakan pada kasus di mana tidak ada value pada slot. Order. Slot dapat berisi frame, role, jaringan semantik atau tipe lain dari informasi. Yang berikut script atau naskah. Konsep script dikembangkan oleh Skeng dan Abelson dari Universitas Yale. Script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian atau sequence of events. Script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan
Script merupai frame dan penambahan informasi termasuk tentang harapan, rentetan kejadian dan tujuan serta perencanaan. Script menggambarkan urutan peristiwa, sedangkan frame menggambarkan objek. Script memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama kondisi masukan menggambarkan situasi sebelum terjadi. Prop mengacu pada objek yang digunakan dalam peristiwa yang terjadi. Yang tiga, role mengacu pada orang-orang yang terlihat dalam script. Yang keempat, track mengacu pada variabel yang mungkin terjadi dalam script tertentu. Yang kelima, skin menggambarkan urutan peristiwa atau yang terjadi. Yang keenam, hasil kondisi akhir yang terjadi setelah urutan peristiwa dalam script terjadi. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini merupakan beberapa elemen dalam penulisan script. Yang berikut logika dan himpunan. Logika dikembangkan oleh filosofis Yunani Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi. Logika didasarkan pada silogisme. Logika memiliki premis dan satu kondisi yang disimpulkan dari premis. Dalam silogisme, premis merupakan fakta dari kesimpulan yang harus berikut. Berikut contoh premis silogisme. Yang pertama, premis pertama adalah semua laki-laki adalah manusia. Premis kedua adalah manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulannya adalah semua laki-laki adalah makhluk hidup. Yang berikut aturan produksi. Aturan produksi ditulis dalam bentuk jika maka atau if then. Aturan produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi yang melibatkannya. Struktur aturan produksi. If premise then konklusi. Konsep sistem produksi diperkenalkan oleh Post pada tahun 1943. Tiga elemen utama dari sistem produksi adalah yang pertama, database. Database global merupakan data utama dari sistem produksi. Database mempunyai jangkauan dari sebuah daftar sederhana atau matriks kecil hingga kekomplekskannya relasi antar struktur indeks. Yang kedua, kaidah produksi. Mempunyai bagian dari kondisi if dan aksi then. Jika sisi kiri dinamakan kondisi atau premis yang dipenuhi database, maka kaidah-kaidah dapat diterapkan dan subjek menjadi pemicu bagi sistem kontrol. Yang ketiga, sistem kontrol merupakan penerjemahan yang esensial untuk mengontrol urutan di mana kaidah-kaidah produksi dipicu dan menyelesaikan konflik jika lebih dari satu kaidah yang diaplikasikan. Materi yang berikut adalah inferensi. Inferensi merupakan salah satu logika dalam pengambilan keputusan menggunakan metode di dalam sistem pakar. Di dalam inferensi terdapat ada dua metode, yaitu metode forward chaining dan backward chaining. Suatu ketertarikan inferensi yang menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya disebut dengan chaining atau rantai. Berikut adalah karakteristik dari forward chaining dan backward chaining. Yang pertama adalah forward chaining, perencanaan atau monitoring control. Di backward chainingnya adalah diagnosa penyakit. Yang berikut di forward chaining adalah yang kedua, disajikan untuk masa depan. Di backward chaining adalah disajikan untuk masa lalu. Forward chainingnya adalah data memandu penalaran dari bawah ke atas. Backward chaining adalah tujuan memandu penalaran dari atas ke bawah. Di karakteristik berikut dari forward chaining adalah bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang mengikuti fakta. Backward chaining adalah bekerja ke belakang untuk mendapatkan yang mendukung hipotesis dapat that first share dimudahkan. Yang berikut di forward chaining adalah bread first share dimudahkan. Kalau di backward chaining adalah that first share dimudahkan. Yang berikut di forward chaining adalah attendant. Kalau di backward
backward chaining adalah konsekuensi. Pada dasarnya, kedua metode tersebut bertolak belakang. Yang berikut metode yang pertama, metode dari inferensi adalah metode forward chaining. Forward chaining adalah pensusukan atau penyelesaian fakta pernyataan diawali dari bagian sebelah kiri atau if terlebih dahulu. Penalaran forward chaining diawali dari fakta atau menguji kebenaran hipotesis. Untuk penjelasannya, proses forward chaining dapat dijelaskan pada gambar di samping. Yang berikut dalam metode forward chaining pada sistem pakar mendiagnosa penyakit hati dengan menganalisa jenis penyakit orang hati berdasarkan gejala yang dibutuhkan oleh pengguna. Misalkan di rumah sakit, salah satu sistem pakar yang membantu dokter untuk memeriksa atau mendiagnosa penyakit adalah menggunakan sistem pakar. Maka dari sistem pakar akan menemui misalkan gejala apa yang dimiliki seseorang. Misalkan pada tabel berikut terdapat tabel gejala, ada kapasitas kronis, hepatitis akut, sirosis hati, dan kanker hati. Berikut penerapan metode forward chaining pada sistem pakar. Misalnya pada dijelaskan tadi yang mendiagnosa penyakit. Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan di atas, maka kebentukan logika di bawah ini. Ya, misalkan if demam and gejala mirip flu and rasa tidak enak pada tenggorokan atau dan hipotesis kronis. Jika demam dan gejala mirip flu dan nyeri pada persediaan, maka akan menyebabkan hepatitis akut. Jika demam dan melasis dan manual and muntah, maka menyebabkan sirosis hati. Yang berikut adalah metode backward chaining. Metode backward chaining adalah metode mundur atau kebalikan dari metode forward chaining. Backward chaining adalah pensusukan fakta atau pernyataan diawali dari bagian sebelah kanan atau dan terlebih dahulu. Penalaran backward chaining diawali dari hipotesis kemudian diuji kebenarannya. Hipotesis tersebut dengan mencari fakta-fakta yang ada pada basis pengetahuan. Bisa dijelaskan pada gambar di samping. Sekian dan terima kasih.